Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik belajar matematika. Berjumpa lagi dengan saya Indah Romawati dalam kegiatan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 2 terkait dengan peluang. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Materi pembelajaran hari ini diantaranya adalah pengertian peluang, ruang sampel, dan titik sampel. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian peluang. Namun sebelum itu, izinkan Bu Indah untuk bertanya kepada adik-adik semua. Pernahkah kamu bermain ular tangga? Tentunya pada waktu kita masih kecil, kita sudah pernah mengenal permainan ular tangga. Nah, di dalam permainan tersebut, sebelum kita mulai bermain atau menentukan langkah yang akan kita ambil, maka yang pertama kita lakukan adalah melemparkan dadu. Nah, ketika kita melemparkan sebuah dadu, mata dadu berapa yang akan mungkin muncul? Nah, pada pelemparan sebuah dadu, maka akan muncul kemungkinan mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Kemudian setelah muncul mata dadu yang kita lemparkan, maka langkah selanjutnya adalah kita mengambil langkah sebanyak mata dadu yang keluar. Itu pada permainan ular tangga yang pernah kita mainkan sewaktu kita masih kecil. Untuk pengertian peluang. Peluang adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti sering mendengar pernyataan-pernyataan berikut. Di antaranya, nanti sore mungkin turun hujan. Yang kedua, berdasarkan hasil perolehan suara akan berpeluang untuk menjadi ketua kelas. 3. Peluang Indonesia untuk mengalahkan Brasil dalam pertandingan sepak bola sangat kecil. Nah, di antara 3 pernyataan yang saya bacakan, maka kita mengenal istilah peluang. Peluang kita kenal sebagai kemungkinan. Bisa juga diartikan sebagai kesempatan. Kenapa kita harus belajar materi peluang? Banyak sekali manfaat kita harus mempelajari peluang. Di antaranya, yang pertama, dengan kita mempelajari peluang, maka kita berhati-hati di dalam bersikap dan di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, kita bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Misalnya, cuacanya mendung, kemudian kita bisa memperkirakan, kemungkinan akan turun hujan. Maka, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Di antaranya adalah membawa payung atau membawa jas hujan. Untuk manfaat yang ketiga, kita dari SMP sudah mempelajari peluang, dan peluang itu akan menjadi pengetahuan dasar untuk kita belajar mengenai peluang di tingkat pendidikan selanjutnya.
umumnya pada pendidikan SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Nah, itu diantaranya adalah manfaat kita mempelajari materi peluang. Selanjutnya, Bu Indah akan bertanya kepada adik-adik semua. Silahkan kalian perhatikan gambar. Ketika kita melemparkan sebuah koin, apa yang muncul ketika kita melambungkan sebuah koin mata uang? Nah, kemungkinannya adalah muncul angka atau muncul gambar. Nah, apa yang terjadi ketika kita melambungkan sebuah dadu? Yaitu muncul titik 1, 2, 3, 4, 5 atau dari pelemparan koin dan pelemparan dadu, kita bisa menentukan apakah itu ruang sampel. Pengertian dari ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Biasanya ruang sampel dilambangkan dengan huruf S. Sebagai contoh, 1. Pada pelemparan sebuah koin, maka kemungkinannya adalah muncul A atau angka dan G atau gambar. Jadi, ruang sampel pada pelemparan sebuah koin adalah angka atau gambar, sehingga kita bisa menuliskan dalam bentuk S sama dengan A, G. NS atau banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah koin adalah 2. Contoh yang kedua, pada pelemparan sebuah dadu. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa pada pelemparan sebuah dadu, kemungkinan akan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ruang sampelnya bisa kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. NS atau banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah 6. Ini terkait dengan ruang sampel. Nah, ruang sampel bisa kita tentukan menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan mendaftar anggotanya. Kemudian yang kedua dengan menggunakan diagram pohon. Dan yang ketiga dengan menggunakan tabel. Untuk yang mendaftar anggotanya sudah kita contohkan pada slide sebelumnya. Titik sampel. Apakah yang dimaksud dengan titik sampel? Titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Notasi titik sampel adalah huruf A. Banyaknya anggota titik sampel ditulis dengan notasi NA. Sebagai contoh, pada pelemparan sebuah koin, maka titik sampelnya adalah gambar dan angka. Sehingga A sama dengan A, G. Maka banyaknya titik sampel kejadian A atau dilambangkan dengan NA adalah 2. Kalian paham sampai sini? Yang kedua, pada pelemparan sebuah dadu, maka kemungkinan munculnya bilangan prima.
Bilangan prima yang terletak pada mata dadu adalah 2, 3, dan 5, sehingga titik sampelnya 2, 3, dan 5. Untuk lebih memperdalam terkait dengan ruang sampel dan titik sampel, Bunda akan memberikan beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada pelemparan 2 keping uang logam, tentukan A. Ruang sampel, B. Banyaknya ruang sampel, dan C. Titik sampel munculnya minimal 1 gambar. Yang pertama, untuk menentukan ruang sampel dari 2 buah koin yang kita lemparkan, kita bisa menggunakan diagram pohon. Pelemparan koin yang pertama atau keping yang pertama, maka kemungkinan munculnya adalah angka atau gambar. Kemudian pada keping koin yang kedua, mungkin akan muncul angka atau gambar, kemudian angka atau gambar, sehingga kemungkinan munculnya ketika kita melemparkan 2 buah koin, yang pertama adalah angka-angka, kemudian yang kedua adalah angka gambar, yang ketiga gambar angka, dan yang keempat gambar-gambar. Berarti ketika kita melemparkan 2 buah koin, maka kemungkinannya akan ada 4 kemungkinan, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga ruang sampel atau S adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Untuk pertanyaan yang kedua, banyaknya ruang sampel atau NS adalah 4. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, titik sampel munculnya minimal 1 gambar. Kemungkinan muncul 1 gambar diantaranya adalah bisa angka gambar, gambar angka, maupun kedua-duanya adalah gambar-gambar. Sehingga titik sampel kejadian A adalah angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Untuk contoh yang kedua, Lina menggelindingkan 2 dadu di lantai. Pertanyaannya, tentukan ruang sampel. Kemudian, banyaknya ruang sampel. Kemudian, titik sampel munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah, adik-adik, untuk mengerjakan soal nomor 2, kita bisa membuat ruang sampelnya dengan menggunakan tabel. Jadi kita susun tabel seperti ini. Untuk mata dadu pertama, kemungkinannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mata dadu kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, ketika pertama kita melemparkan mata dadu pertama muncul 1, kemudian kedua muncul 1, maka di dalam tabelnya kita bisa menuliskan 1,1. Dadu pertama muncul 1, kemudian dadu kedua muncul 2, maka kita tuliskan 1,2. Dadu pertama muncul 1,
kemudian dadu kedua muncul 3. Maka kita tuliskan 1,3. Begitu juga ketika dadu pertama muncul 3, kemudian dadu kedua muncul 5, maka kita bisa menuliskan 3,5. Dan seterusnya hingga mata dadu pertama kemungkinan akan muncul angka 6 dan mata dadu kedua kemungkinan muncul angka 5, maka kita menuliskan 6,5. Jika mata dadu pertama muncul angka 6, kemudian mata dadu kedua muncul angka 6, maka kita menuliskannya 6,6. Nah, dari tabel pelemparan 2 buah dadu, kita bisa menghitung banyaknya ruang sampel. Banyaknya ruang sampel pada pelemparan 2 buah dadu adalah 36. Kemudian untuk yang kedua, kita diminta menentukan titik sampel munculnya mata dadu berjumlah 5. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, titik sampel munculnya mata dadu berjumlah 5. Jadi di antara tabel ini kita melihat mata dadu yang ketika dijumlahkan berjumlah 5. Mana saja? Di antaranya adalah ada 23, kemudian 32, kemudian 41 dan 14. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini. Titik sampel munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 23, 32, 41, 14. Nah, titik sampel munculnya mata dadu berjumlah 5 adalah 23, 32, 41, dan 14. Nah, dari kegiatan pembelajaran hari ini, kita sudah mempelajari mulai dari pengertian peluang, kemudian ruang sampel, dan juga titik sampel.